Bentuk makna keikhlasan umat manusia. Hari ini seluruh umat Islam di dunia, termasuk Jamaah Mushola Al-Faiz, Kampung Baru Malendeng, sujud syukur berjamaah dalam sholat Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiyah secara khusyuk dan berjalan lancar. Gema takbir, tahmid dan tahlil terus dikumandangkan, mengajak umat Islam melakukan sholat berjamaah. Pada sholat Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiyah, Mushola Al-Faiz dipimpin Imam Sholat Ustadz Abdul Rahman SAG berjalan dalam kekhusyukan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam khutbah Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiyah yang dibacakan Haji Usran Mantau SAG MPD mengatakan, Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiyah umat Islam selalu diajak untuk selalu yakin dalam berbuat kebaikan dan selalu taat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kewajiban haji, perbedaan waktu Indonesia kurang lebih 5 jam dengan waktu Saudi Arabia. Kemudian insya Allah mereka akan sehat walafiat dalam rangka mengambil nafar awal atau nafar sani untuk melontar Jamratul Aqabah sebanyak 7 kali. Kemudian besoknya melanjutkan lontaran 3 jumrah, ula, wustas dan Aqabah sebanyak 7 kali lontaran. Di mana pada hari ini kita di Indonesia setiap muslim yang berkecukupan untuk berkemampuan disunahkan berkurban yang berupa hewan sembelihan berupa sapi atau kambing. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, hingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat Id. Dengan momentum Idul Adha ini, kita bisa minimal untuk dapat meniru dan untuk dapat meneladani sikap sifat istiqomah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam serta Siti Hajar yang cukup luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga generasi kita menjadi generasi-generasi penerus daripada Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Datang ujian paling besar untuk Nabi Ibrahim, yaitu perintah untuk menyembelih. Itu sebabnya dinamakan udhiyah. Udhiyah itu hewan kurban yang disembelih. Dia bilang, ya bunaya ini ara fil manami anni adbau. Putra kesayanganku, aku melihat dalam impianku bahwa aku menyembelih engkau dengan tanganku sendiri. Fandur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu? Tapi lihatlah Ismail yang takwa. Insyaallah dia jawab, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Kan? Ayah akan dapati anak-anak orang yang sabar menerima perintah itu. Sementara itu 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing dikurbankan Mushola Al-Faiz Malendeng Kampung Baru pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiyah. Hewan kurban ini akan disembelih dan disalurkan kepada jamaah dan panti asuhan serta panti netra. Perintah berkurban kepada umat Islam berkaitan erat dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya Ismail untuk menjadi kurban atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memaknai peringatan Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiyah ini,
Jamaah Musola Al-Faiz Malendeng Kampung Baru mengkurbankan 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Hal ini dilakukan sebagai wujud dalam kebersamaan dalam berkurban untuk membahagiakan. Demikian diungkapkan Ketua Panitia Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Miladiah, Rahmat Pakaya. Hewan kurban akan disembelih dan akan dibagikan kepada jamaah dan warga sekitar, serta panti asuhan dan panti netra yang ada. Musola Al-Faiz akan menyembelih 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Nah, penyaluran hewan kurban untuk saat ini seperti tahun-tahun sebelumnya, kami Musola Al-Faiz akan mendistribusikan hewan kurban ini untuk jamaah Musola Al-Faiz, kemudian para mustahak di sekitar Musola Al-Faiz yang ada di sekitar sini, janda-janda, yatim piatu, dan yang wajib menerima. Serta kami menyalurkan ke 2 panti asuhan, serta 1 panti netra. Itulah yang kami salurkan untuk hewan kurban tahun ini. Di setiap tahunnya Musola Al-Faiz terus berkurban sebagai wujud dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan.